Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Puspitasari dari Sekolah SMK Negeri 6 Jember, jurusan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Mari kita simak video berikut. Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi yang ditujukan kepada instansi tertentu dengan harapan dapat diterima sebagai karyawan. Cara penyusunannya pun dibedakan menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Cara ini disebut model gabungan. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Cara ini disebut dengan model terpisah. Nah, penulisan surat lamaran pekerjaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Yang kedua, surat lamaran sebaiknya ditik pada kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Yang ketiga, penampilan surat harus rapi tanpa coretan atau koreksian. Dan yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Yang kelima, isi surat lamaran tidak bernada melemas atau minta dikasihani. Yang keenam, sapaan yang digunakan adalah bapak atau ibu. Nah, selanjutnya ada isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan tempat dan tanggal harus lengkap. Nama kota disebutkan karena belum dicantumkan pada bagian yang lain. Dan yang kedua, lampiran. Berkas lampiran surat lamaran pekerjaan dapat berupa daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, fotokopi transkrip nilai, fotokopi EKTP, surat keterangan catatan kepolisian, dan surat-surat lain yang dipersyaratkan perusahaan. Dan yang ketiga, hal atau perihal. Harus digunakan huruf kapital pada huruf awal dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang keempat, alamat tujuan. Ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, alamat luar ditulis pada amplop, alamat dalam ditulis pada kertas surat. Dan yang kelima, salam pembuka. Salam pembuka yang biasanya digunakan adalah dengan hormat. Dan yang keenam, isi surat. Terdapat alinea pembuka, alinea isi, alinea penutup. Salam penutup dan tanda tangan dan nama jelas pelamar. Alinea pembuka yaitu kata pengantar pada isi surat yang bertujuan menarik perhatian pembaca pada pokok pembicara. Contoh alinea pembuka yaitu saya memperoleh informasi dari internet pada tanggal 22 April 2022 yang menyatakan bahwa perusahaan ini, PT Sinar Jaya, sedang membuka lowongan pekerjaan untuk polisi cleaning service. Oleh karena itu, saya bermaksud untuk melamar sebagai cleaning service. Nah, selanjutnya contoh alinea pembuka pada jawaban surat atau lamaran surat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sehubungan dengan surat saudara tanggal sekian nomor sekian. Yang kedua, berkenan dengan surat saudara tanggal sekian nomor sekian. Yang ketiga, menunjuk surat saudara nomor sekian tanggal sekian. Yang keempat, membalas surat saudara tanggal sekian nomor sekian. Yang kelima, memenuhi permintaan saudara dengan surat tanggal sekian nomor sekian. Nomor 6, memperhatikan surat saudara nomor sekian dan tanggal sekian. Contoh alinea pembuka berdasarkan iklan, yaitu berdasarkan iklan dalam Kompas yang terbit tanggal 22 perihal lowongan pekerjaan di perusahaan bapak atau ibu. Bersama surat ini, saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan. Selanjutnya ada alinea isi. Isi surat yang sesungguhnya memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Untuk menghindari salah paham, isi surat sebaiknya singkat tetapi jelas dan pihak pembaca benar-benar mengerti maksud dan keinginan pengirim. Dengan demikian, kata-kata serta istilah-istilah yang kurang biasa digunakan jangan dipakai dalam surat, baik itu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun istilah dalam bahasa asing. Nah, untuk menyusun isi surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik,
perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menulis secara jelas keahlian yang dimiliki pelamar, tentu relevan dengan posisi yang ditawarkan untuk menambah nilai jual pelamar. Yang kedua, teliti dalam penulisan isi surat, apalagi jika membuat lebih dari satu surat. Jangan sampai ada kesalahan kata atau lupa menyesuaikan karena sebelumnya copy paste. Yang ketiga, merumuskan pokok-pokok pembicaraan satu persatu secara berurutan dan logis dengan kalimat yang menarik. Yang keempat, menghindari penggunaan singkatan. Yang kelima, menggunakan bahasa yang formal dan baku. Yang keenam, mengikuti pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia. Yang ketujuh, menghindari istilah-istilah yang tidak biasa digunakan, terutama istilah asing. Selanjutnya, alinea penutup. Alinea penutup mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atas perhatiannya terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Contoh surat alinea penutup yang dibuat pelamar yaitu: yang pertama, demikianlah surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Contoh-contoh alinea penutup pada jawaban atau balasan surat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, atas perhatian saudara kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, kami berharap kerjasama kita membuahkan hasil yang baik. Yang ketiga, mudah-mudahan pertimbangan kami bermanfaat bagi saudara. Selanjutnya, salam penutup. Fungsi salam penutup adalah untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim terhadap penerima surat. Contohnya, hormat saya, hormat kami, salam kami. Yang terakhir, tanda tangan dan nama jelas pelamar, yaitu harus ditulis sebagai pertanggungjawaban pembuatan surat. Demikian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.